warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Betty di pelajaran IPS. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar terkait pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang karena pengaruh faktor alam dan faktor manusia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar negara-negara ASEAN. Yuk kita kelilingi negara ASEAN. Negara ASEAN terdiri dari 10 negara. Yang pertama, nih lihat kursor ibu ya. Ini adalah Indonesia, negara kita tercinta dengan ibu kota Jakarta. Di atasnya ada Malaysia dengan ibu kota Kuala Lumpur. Kemudian ada Singapura dengan ibu kota Singapura. Kemudian ada Brunei Darussalam dengan ibu kota Bandar Seri Begawan. Ada Filipina dengan ibu kota Manila. Kemudian yang berwarna hijau adalah Vietnam dengan ibu kota Hanoi. Sebelahnya ada Kamboja dengan ibu kota Phnom Penh. Kemudian Laos dengan ibu kota Vientiane. Kemudian ada Thailand dengan ibu kota Bangkok. Dan yang terakhir adalah Myanmar dengan ibu kota Naypyidaw. Nah, selanjutnya kita akan mengenal lebih jauh tentang negara kita tercinta. Yang pertama, kita akan membahas tentang letak dan batas wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Bagaimanakah batas wilayah di Indonesia? Sebelah utara ada Malaysia dan Singapura, batas sebelah timur ada Papua Nugini dan Samudra Pasifik, batas sebelah selatan ada Australia dan Samudra Hindia, sedangkan batas sebelah barat terdapat Samudra Hindia. Kemudian, bagaimanakah bentang alam di Indonesia? Indonesia dibagi dalam 3 wilayah bagian, yaitu Indonesia bagian barat terdiri dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan, sering disebut sebagai dangkalan Sunda. Kemudian bagian Indonesia bagian tengah terdiri dari Pulau Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Sedangkan Indonesia bagian timur terdiri dari Irian, termasuk ke dalam dangkalan Sahul. Kemudian iklim di Indonesia. Indonesia memiliki 3 iklim, yaitu iklim musim atau muson, iklim tropis, dan iklim laut. Bagaimanakah kondisi penduduk di Indonesia? Ternyata Indonesia secara kependudukan menempati urutan keempat terbanyak di dunia. Kemudian suku yang terbanyak di Indonesia ada 4, yaitu suku Jawa, suku Sunda, Madura, dan Batak. Oke, nah lanjut kondisi sosial ekonomi di Indonesia. Bagaimanakah kondisi sosial ekonominya? Indonesia adalah negara agraris, sebagian besar penduduknya mata pencahariannya di bidang pertanian. Sedangkan kondisi budaya di Indonesia terdapat 250 bahasa daerah dan bahasa persatuannya adalah bahasa Indonesia. Masya Allah, negara kita sangat kaya akan budayanya. Terdapat 250 bahasa daerah yang merupakan kekayaan yang perlu kita syukuri. Lanjut kita ke Singapura. Kita akan melihat Singapura melalui letak dan batas wilayah di Singapura. Secara astronomi, Singapura terletak antara 1 derajat 15 menit lintang utara sampai 1 derajat 26 menit lintang utara dan 103 derajat bujur timur sampai 104 derajat bujur timur. Bagaimanakah batas wilayahnya? Sebelah utara ada Malaysia, sebelah timur ada Malaysia, sebelah selatan ada Indonesia, sebelah barat terdapat Selat Malaka. Alam di Singapura dibagi dalam 3 bagian wilayah, yaitu bagian barat banyak terdapat bukit dan lembah, bagian tengah banyak terdapat bukit-bukit, contohnya ada Bukit Timah, Bukit Gombak, Bukit Panjang, dan Bukit Mandai, dan bagian timur adalah dataran rendah atau Rapa.
Kemudian iklim di Singapura. Singapura memiliki 3 iklim, yaitu iklim monsun, iklim tropis, dan iklim laut. Sedangkan kondisi penduduk di Singapura sebagian besar adalah keturunan Tionghoa dan Melayu. Kemudian perekonomian utama tergantung pada perindustrian. Perekonomian sangat pesat karena letak Singapura yang sangat strategis, banyaknya barang-barang yang masuk melalui Singapura dan penduduknya yang pekerja keras. Lanjut, kita akan melanjutkan perjalanan kita ke Malaysia. Letak dan batas wilayah Malaysia. Secara astronomis, Malaysia terletak antara 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 119 derajat bujur timur. Sedangkan batas wilayah di Malaysia, batas sebelah utara adalah Thailand, Laut Cina Selatan. Sebelah timur ada Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Bagian selatan ada Indonesia. Bagian barat Selat Malaka dan Indonesia. Kemudian bagaimanakah bentang alam di Malaysia? Malaysia bagian tengah berbentuk pegunungan, daerah pedalaman terutama Sabah dan Sarawak. Banyak terdapat hutan hujan tropis. Sedangkan bagian pantai barat, timur, dan selatan, tanahnya banyak terdapat tanah aluvial. Kemudian iklim di Malaysia. Iklim di Malaysia adalah iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Sedangkan kondisi penduduk di Malaysia, sebagian besar keturunan Melayu, Tionghoa, dan India. Perekonomian utama bergantung pada pertanian dan perkebunan. Hasil perkebunan di Malaysia ada karet, kelapa sawit, padi, dan kelapa dan kayu. Kemudian kita akan lanjutkan ke Filipina. Letak dan batas wilayah Filipina. Secara astronomis, Filipina terletak antara 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 117 derajat bujur timur sampai 126 derajat bujur timur. Sedangkan batas wilayah utara dan timur di Filipina ada Samudra Pasifik, bagian selatan ada Indonesia, khususnya di Laut Sulawesi, dan Malaysia, khususnya di Laut Sulu. Kemudian bagian sebelah barat adalah Laut Cina Selatan. Bentang alam di Filipina, Filipina merupakan negara kepulauan dengan pulau-pulau terbesarnya, yaitu ada Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Dilalui oleh pegunungan Sirkum Pasifik. Sedangkan gunung berapi yang terkenal di Filipina adalah Gunung Apo. Sekarang kita lanjutkan ke iklim di Filipina. Bagaimana iklim di Filipina? Filipina memiliki 3 iklim, yaitu monsun, tropis, dan iklim laut. Sedangkan kondisi penduduk di Filipina, bahasa resminya adalah bahasa Tagalog dan Inggris. Penduduk Filipina terdiri dari suku Mestis, Negrito. Suku Negrito adalah merupakan suku asli di Filipina. Kemudian ada suku Igorot dan suku Moro. Negara agraris, Filipina termasuk ke dalam negara agraris dengan mata pencaharian utama sebagai di bidang pertanian. Penghasil kopra terbanyak di dunia, ya. Kemudian kita lanjut ke Thailand. Kita akan lihat letak dan batas wilayah Thailand. Secara astronomis, Thailand terletak antara 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Dengan batas wilayah sebelah utara adalah Myanmar dan Laos, sebelah timur ada Teluk Siam, Laut Cina Selatan. Sedangkan sebelah selatan ada Malaysia dan Selat Malaka. Batas sebelah barat ada Myanmar dan Samudra Hindia. Kemudian bagaimanakah bentang alam di Thailand? Bagian tengahnya kita akan menemui Sungai Chao Phraya.
Sedangkan di bagian selatan terdapat semenanjung Thailand. Bagian utara dan barat merupakan daerah pegunungan. Gunung tertinggi di Thailand yaitu Gunung Itanong. Bagian timur terdapat pegunungan koral. Kita lanjut ke iklim di Thailand. Iklim di Thailand adalah subtropis dan kondisi penduduk di Thailand sebagian besar orang Thailand berasal dari bangsa Thai dan Lao. Suku lainnya ada Tionghoa, India, dan Melayu. Thailand mendapat julukan sebagai negeri 1000 pagoda. Kemudian bahasa resmi Thailand adalah Thai. Itulah penjelajahan kita hari ini di 5 negara ASEAN. 5 negara ASEAN berikutnya akan kita pelajari kembali pada pertemuan yang akan datang. Itu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.